Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah, pada malam ini insyaallah kita akan membaca dengan secara rinci atau tafsil manasik haji, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga waktu kita diberkahi sehingga kita mampu menyelesaikan pembahasan kita tentang kajian manasik haji ini. Nah, ikhwatul iman, kita mulai dukhuli Makkah liman arada al-hajj wal umrah. Sifat bagaimana cara seseorang begitu dia masuk Makkah apabila dia ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah. Nah, al-muallif menjelaskan ya ikhwah bahwasanya siapa saja yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka sebelum tawaf, sebelum dia mulai tawafnya, maka dia harus melakukan dua hal. Yang pertama, al-ihram minal makan alladhi yajib alaihi al-ihram minhu. Berihram dari tempat dia wajib melaksanakan ihram. Jadi sebelum mulai tawaf, orang yang akan melaksanakan ibadah haji, dia berihram dari tempat dia wajib melaksanakan ihram. Ahlu Madinah wajib dia berihram dari mana? Bir Ali, Dzul Hulaifah. Ahlu Najd, ya, Yalamlam, ahlul Yaman dari Yalamlam, ya, dan seterusnya. Maka wajib dia berihram dari tempat dia wajib berihram. Apa maksudnya ihram ya ikhwah? Ad-dukhulu fin nusuk. Ad-dukhul fin nusuk, masuk mengerjakan pelaksanaan ibadah haji atau umrah. Di situ dia mengucapkan hajinya, labbaika Allahumma hajjan. Misalnya apabila dia berhaji tamattu, maka dia terlebih dahulu melaksanakan umrah secara sempurna, labbaika umratan, maka wajib dia berihram dari situ, tidak boleh dia lewati, tidak boleh dia melewatinya. Nah, dan lihat di sini berihram dari miqat itu termasuk wajib haji. Hukum ihramnya itu apa? Rukun haji. Berihram dari miqat wajib haji. Apabila seseorang dia tidak berihram dari miqat, maka dia melanggar wajib haji. Dan wajib haji yujbar biddam, diganti dengan dam. Nah, yang kedua, at-taharah al-kamilah min al-hadath al-asghar wal akbar. Hendaklah dia suci dari hadas besar dan kecil. Nah, liqauli Aisyah
Ani Nabi sallallahu annahu awwalu syai'in bada bihi hina qadima annahu tawadda'a thumma tafa bil bait. Sebagaimana hadis Aisyah bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali beliau mulai ketika datang melaksanakan ibadah haji, tawaddu'a thumma tafa bil bait, yaitu beliau berwudu kemudian setelah itu ya beliau melaksanakan tawaf. Nah, wa amma ma yusannu lidukhuli Makkah. Adapun yang disunnahkan bagi orang yang masuk ke Makkah, yang pertama al-iktisal, mandi. Siapa saja yang ingin masuk ke Makkah, maka sunnah baginya untuk mandi sebagaimana ini diriwayatkan oleh Nafi qala kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza dakhala adna al-haram amsaka 'anil talbiyah thumma yabitu bi dhitwa thumma yusalli bihi as-subh wa yaghtasil wa yuhaddithu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dhalik. Jadi sunnahnya siapa saja yang ingin masuk ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, sebelumnya dia harus apa? Mandi. Nah, kemudian ad-dukhul min ayyi babin tayassara lahu min abwabil haram, masuk dari bab atau pintu mana saja. Ya, babul haram, babul umrah, babul fatah, boleh dari mana saja yang dimudahkan. Naam. Kemudian ketika dia masuk ke Masjidil Haram, hendaklah dia melaksanakan sunnah masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki yang kanan sebagaimana sunnah masuk ke masjid. Nah, kemudian berdoa bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Allahumma salli bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Setelah dia masuk dengan mendahulukan kaki kanan, kemudian berdoa bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Atau dia berdoa dengan a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nah, kemudian yang keempat, inda ru'yatil bait yadu bima syaa walaysa hunaka du'aun makhsus. Ketika seorang sudah melihat Ka'bah, dia berdoa dengan apa saja yang diinginkan dan tidak ada doa khusus. Apabila dia ingin berdoa dengan doa Umar radhiyallahu anhu, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam fahasan, maka ini baik. Ya, ketika dia sudah masuk ke Masjidil Haram dan melihat Ka'bah, boleh dia berdoa dengan doa Umar radhiyallahu anhu, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Nah, ini adab siapa saja yang akan masuk ke Masjid Al-Haram. Nah, kemudian berikutnya ikhwah, sifat al-umrah. Ini sekarang kita akan mulai melaksanakan ibadah umrah. Sudah masuk ke mana? Ke Masjidil Haram. Nah, apabila jamaah haji atau yang akan melaksanakan umrah setelah masuk dan berada di dalam Masjidil Haram, maka hendaklah dia langsung menuju ke Ka'bah. Qasidan al-ibtida' min al-Hajar al-Aswad. Dia mulai dari mana? Dari Hajar Aswad. Wa yusannu lahu fi tawaf wal qudum amran. Dan disunnahkan baginya dalam tawaf qudum ini ada dua perkara. Yang pertama ayat tabi' wa huwa ayukhrija mankibul ayman wa yughatti al-aysar. Sunnahnya ketika seorang tawaf jamaah haji, ketika tawaf qudum, dia jadikan ujung kain ihramnya yang bagian kanan ini dari bawah ketiaknya yang kanan, kemudian diselendangkan ke atas pundak kiri. Ini namanya ikhwah al-ittiba. Ini sunnah ya, al-ittiba. Kemudian yarmul fil aswad ats-tsalatsah al-ula, mulai tawaf dan disunnahkan untuk romal pada 3 putaran pertama.
pada tiga putaran pertama. Bagi siapa ikhwah? Bagi yang mampu. Dan apabila tempat tawafnya apa? Longgar. Apabila sempit, jangan sampai nabrak-nabrak orang. Hati-hati, ya, jangan sampai menyakiti orang. Gugur sunnah ini apabila tidak mampu kita lakukan, ya. Tidak ada pencapaian pelaksanaan sunnah bersamaan dengan itu kita terjatuh dalam melakukan yang haram. Nah, mulai dari apa? Dari Hajar Aswad. Nah, begitu sampai di Hajar Aswad, maka berisyarah sambil membaca zikir Bismillahi Allahu Akbar, atau cukup dengan Allahu Akbar. Hajar Aswad ini ikhwah, sunnahnya dicium bagi yang mampu. Bila tidak mampu mencium, cukup dengan diusap dulu. Kalau tidak mampu dicium, cukup dengan diusap. Kemudian tangan yang mengusap Hajar Aswad ini dicium. Bila tidak mampu mengusap dengan tangan, misalnya punya tongkatnya mengusap Hajar Aswad, tongkatnya yang dicium. Bila tidak mampu mencium dan tidak mampu mengusapnya dengan tangan, tidak mampu mengusapnya dengan tongkatnya, berisyarah dari jauh. Apabila dengan berisyarah, maka tidak perlu dicium. Paham ini? Nah, tidak perlu dicium. Nah, jangan dari jauh Allahu Akbar. Nah, tidak perlu seperti ini. Bila tangan ini mengusap Hajar Aswad, maka baru dicium. Nah, dan perhatikan ikhwah, tidak ada doa khusus. Tidak ada doa khusus selama putaran dari pertama, kedua, ketiga sampai terakhir. Tidak ada doa khusus, terkecuali antara rukun yamani sampai Hajar Aswad disunnahkan kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yaqra al-Qur'an wa yad'u bima syaa. Wa yaqra al-Qur'an wa yad'u bima syaa. Jadi tidak ada doa khusus, jadi boleh kita membaca Al-Qur'an, boleh kita membaca doa apa saja yang kita inginkan. Ya, akan tetapi ketika kita sampai di rukun yamani, ya, antara rukun yamani sampai Hajar Aswad, ini dianjurkan kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Naam. Kemudian didapatkan, ya ikhwah, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau tawaf, ya, beliau banyak berdoa dengan doa apa? Rabbi qini suhha nafsi. Rabbi qini suhha nafsi. Ya Allah, hindarkanlah dariku apa? Hindarkanlah aku dari jiwa yang pelit. Rabbi qini suhha nafsi. Ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat jiwa yang pelit. Nah, faqila lahu ama tad'u bi ghairi hadhihi ad-da'wah? Tidakkah engkau berdoa dengan selain doa ini? Faqala idza uqitu suhha nafsi faqad aflaht. Aku berdoa dengan doa ini karena apabila aku memohon kepada Allah dengan doa ini, maka insyaallah aku akan beruntung, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuqa suhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjauhkan dari, ya, jiwanya yang pelit, maka dia termasuk di antara orang-orang yang beruntung. Nah, selesai tawaf, ya, apa yang kita lakukan ikhwah?
salat di belakang maqam Ibrahim. Nah, wa idan taha min asy-syaut as-sabi' ghatta katifil ayman. Kemudian perhatikan apabila sudah selesai dari tawaf selama 7 putaran ini, hendaklah melepaskan apa tadi? Ittiba. Sudah selesai ittiba, yakni tidak boleh lagi dia membuka apa? Membiarkan pundaknya terbuka, jadi dilepas. Nah, tidak disunahkan lagi untuk ittiba. Kemudian hendaklah dia berangkat menuju ke belakang maqam Ibrahim untuk melaksanakan sunnah tawaf, ya, sebagaimana firman Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Nah, ini sunnah. Nah, sunnah di belakang maqam Ibrahim. Kalau tidak mampu di sana, di mana saja selama di dalam Masjid Al-Haram. Jangan paksa diri. Kalau tidak mampu pas sholat sunnah tawaf di belakang maqam Ibrahim, di mana saja di dalam Masjid Al-Haram. Jangan di luar Masjid Al-Haram. Perhatikan, bukan di luar Masjid Al-Haram. Saya tadi nggak sempat sholat sunnah tawaf. Setelah tawaf, lalu dia melaksanakan sunnah tawafnya di masjid di luar Masjidil Haram. Tidak. Jadi boleh dilakukan di bukan belakang maqam Ibrahim selama itu masih di dalam Masjid Al-Haram. Nah, dan disunnahkan ya ikhwah membaca pada rakaat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua apa? Qul huwallahu ahad. Ini perhatikan. Ini sunnah Nabi yang mulia sallam yang beliau bersabda, khudhu anni manasikakum, ambil dariku tata cara kalian melaksanakan ibadah haji. Kemudian setelah itu as-sa'i bainas safa wal marwah. As-sa'i bainas safa wal marwah. Nah, ba'da dzalika yadhhabu ila as-safa fa idza dana min as-safa qara'a hadhihi al-ayah. Apabila sudah dekat menuju ke safa, maka dianjurkan kita membaca ayat ini, innas safa wal marwata min sya'airillah. Jadi begitu kita dekat ke bukit Safa, maka dianjurkan kita membaca ayat ini, innas safa wal marwata min sya'airillah. Naam. Wala yaqra'ha illa indal bidayah faqad. Dan ini tidak dibaca kecuali ketika akan mulai sa'i saja. Artinya di mana? Saat di Safa saja. Apakah dibaca juga di Marwah? Tidak perlu. Membaca ayat ini ketika akan kita mulai sa'i di mana? Ketika kita sudah mendekat di bukit Safa saja. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Nah, ketika akan mulai saja. Wa yaqul abda'u bima bada Allahu bihi. Lalu dia membaca abda'u bima bada Allahu bihi. Aku mulai dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an inna as-safa. Allah Subhanahu wa taala mulai dengan as-safa dulu, baru al-marwah. Nah, setelah itu fayastaqbil al-Ka'bah wa yarfa' yadayhi ka sifatid da'i wa yuhhidullah wa yukabbiruh. Barulah setelah itu dia menghadap ke Ka'bah dan berdoa dia dengan mengangkat dua tangan. Ini termasuk di antara mautin, tempat kita disunnahkan ketika berdoa mengangkat kedua tangan. Karena tidak di semua tempat kita disunnahkan ketika berdoa mengangkat kedua tangan. Contohnya seperti berdoa, ya, ketika khatib berdoa pada hari Jumat, itu tidak disunnahkan mengangkat kedua tangan. Disunnahkan kita mengangkat kedua tangan, termasuk tempatnya adalah ketika kita berdoa, ketika kita akan mulai sa'i bainas safa wal marwah. Nah, sebelum kita berangkat atau berjalan menuju ke Marwah, kita menghadap ke kiblat dulu, kemudian angkat dua tangan dan berdoa. Nah, doanya kemarin
dijawab oleh Pak Salim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Naam, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Naam, yaqulu dzalika thalatha marratin. Doa ini dibaca 3 kali dan diselingi dengan doa apa saja yang kita inginkan. Di Safa atau Marwah ini ikhwah termasuk di antara tempat doa mustajab insyaallah. Nah, tsumma yanzil li sa'i baina Safa wal Marwah. Setelah itu barulah kita berangkat atau jamaah haji yang sedang sa'i berangkat menuju ke Marwah untuk mulai apa? Mulai apa ikhwah? Mulai sa'i. Is'au fa innallaha kataba 'alaikumus sa'i. Is'au fa innallaha kataba 'alaikumus sa'i wa 'alaikumussalam warahmatullahi. Wa yastagil asna'a sa'i bid-du'a wa tadarru ila Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan kita dalam beribadah ikhwah, walaupun ibadah ini dengan jalan-jalan, ya, maka seseorang yang tengah melaksanakan ibadah sa'i ini dia sibukkan lisannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia memilih zikir apa saja atau doa apa saja yang dia inginkan, karena di sini tidak ada doa khusus. Nah, kemudian ketika sampai di lampu hijau, maka di situ dianjurkan kita lari sekencang-kencangnya. Nah, sekuatnya. Selanjutnya perhatikan juga bila memungkinkan. Jangan nabrak orang. Ya, jangan nabrak orang. Semangat saya melaksanakan sunnah. Ini sunnah Nabi. Semua orang ditabrak. Ya, ketika dia ditegur, pelan-pelan mas, ini kita ibadah, kenapa nabrak? Sunnah. Semangat nih doang. Ya, jadi tidak boleh. Nah, ketika memungkinkan, ya, dalilu dzalika fi'lun nabi fa innahu kana yas'a hatta yataduru bihi izarahu min shiddatis sa'i. Rasulullah ketika beliau, ya, sekarang di antara lampu hijau itu, beliau lari dengan sangat kencang di situ sampai muter sarung beliau itu, izarnya itu, saking kencangnya beliau lari. Naam, thumma yamshi hatta ya'ti al-Marwah fayartaqi alaih. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan jalan biasa. Dan apabila seseorang dia berdoa, ya, dengan doa rabbighfir warham innaka anta al-azzul akram fala ba'sa li thubutihi ani Ibnu Umar, maka tidak apa-apa. Ini doa ini sabit dari Ibnu Umar dan Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ya, kemudian dilanjutkan sa'inya dan berakhir di mana? Di Marwah. Dari Safa ke Marwah 1, dari Marwah ke Safa 2, dari Safa ke Marwah lagi 3. Akhirnya berakhir di mana? Di Marwah, sampai 7 di Marwah. Ya, jangan nanti dari Safa Marwah Safa 1. Nah, ini didapatkan, jangankan kita ikhwah, ada ulama menulis dalam kitabnya, ya, sa'i itu dari Safa ke Marwah sampai Safa lagi 1 ulama. Karena dia belum pernah haji. Karena dia belum pernah haji, itu diantara sebabnya. Jadi dia menghitungnya seperti tawaf, dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Nah, dari Safa ke Safa 1. Kecapean antum. Ya, 14 kali tetap dihitungnya apa? 7. Nah, setelah itu bidzalika tantahiyal umrah. Selesailah pelaksanaan ibadah umrah, wa halal lahu ma hurrima alaihi al-ihram, ya, yakni setelah selesai melaksanakan sa'i, ya, kemudian setelah itu mencukur sebagian rambut atau menggundul. Bila pelaksanaan ibadah hajinya dekat, maka dianjurkan menggundul atau mencukur sebagiannya. Bila pelaksanaan hajinya
dekat, maka yang lebih diutamakan mencukur sebagian. Tapi bila pelaksanaan ibadah haji masih jauh 2 minggu lagi, ya, 2 minggu lagi, maka diutamakan apa? Menggundul. Ini perhatikan. Dan al-qasru itu ikhwah, mencukur sebagian rambut tapi rata seluruhnya, bukan di sini sedikit, di tengah sedikit, di belakang sedikit. Ya, tidak demikian. Sebagaimana apabila kita menggundul kepala, bukan di sini sedikit, ya kan? Bukan di belakang sedikit, tapi seluruhnya. Demikian juga al-qasru. Rasulullah mendoakan 3 kali bagi orang yang menggundul kepalanya, rahimahallahu al-muhallikin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang menggundul kepalanya. Nah, sampai 3 kali, ya, Rasulullah baru mengatakan wa rahimahullahu al-muqassirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang memotong sebagian rambutnya. Nah, kemudian arkanul umrah, wajibatul umrah, ya, rukun umrah perlu kita ketahui, ihram, tawaf, dan sa'i. Ini rukun umrah. Tidak saya tulis, ya. Rukun umrah ada 3, ihram, tawaf, dan sa'i. Adapun wajib umrah, ihram minal hil, ya. Kemudian al-halqu awit taksir, mencukur sebagian rambut atau seluruh rambut atau menggundul. Ini wajib haji. Adapun rukun haji dan wajib haji sudah saya tulis di situ. Nah, tinggal baca ulang. Kita mulai ikhwan. Bidayah ayyamul hajj. Insyaallah kita akan ringkas, ya, bidayah ayyamul hajj yaumul tsamin. Nah, ini sudah kita baca, dan kita akan membaca sedikit kesalahan yang biasa terjadi pada tanggal 8 ini. Nah, hari ini tanggal 8 ikhwah dinamakan hari ini dengan yaumut tarwiyah. Ya, maka qabla niyatud dukhul fin nusuk wa lubsul ihram yustahabbu lil mutamatti ay yaktasil. Bagi orang yang berhaji tamattu, maka dianjurkan sebelum dia mulai untuk masuk berniat, disunnahkan baginya untuk mandi, ya, mencukur rambutnya, memotong kuku, kemudian menipiskan kumisnya, wa yalbas al-izar wal rida al-abyadain, memakai izar wal rida maksudnya ihram yang berwarna putih. Wa ammal mar'ah fatalbas ma syaa ghair al-qufazain wan niqab. Adapun wanita, maka wanita memakai apa saja dari pakaian biasanya, hanya saja tidak boleh memakai sarung tangan dan niqab. Nah, wa amal qarin wal mufrid fayakunu alaihim al-ihram min qabl. Adapun orang yang berhaji qarin dan ifrad, maka masih dalam keadaan ihram. Orang yang melaksanakan ibadah haji qiran dan ifrad masih tetap dalam ihram. Nah, kemudian pada waktu duha, waktu ini dianjurkan atau disunnahkan kita berangkat atau ibadah haji, jamaah haji berangkat menuju ke Mina yaumut tarwiyah. Pada waktu kapan? Waktu duha. Nah, tuhrim minal makan alladhi anta nazilun fih. Jadi berihram dari tempatnya masing-masing. Bila tinggal di Aziziyah, berihram dari Aziziyah. Bila tempat tinggalnya di Zahir, dia berihram dari Zahir. Bila tempat tinggalnya di Ajiyat, berihram dari Ajiyat. Tidak perlu menghususkan saya berihram dari bawah mizab Ka'bah. La. Dari tempat masing-masing. Ada keyakinan paling afdal, paling utama berihram yaumul tsamin, katanya tanggal 8 yaumul tarwiyah ini berihram, berniat dari bawah pancuran Ka'bah. Laisa lahu aslun, tidak ada asalnya. Nah, ini ihram dari mana saja di tempat tinggal kita.
Kemudian mengucapkan labbaika hajjan. Nah, inilah yang disebut dengan ihlalu bil hajj. Apabila kita khawatir tidak akan mampu melaksanakan ibadah haji, sudah kita catat doanya, ditambah dengan fa in habasani habis fa mahilli haitsu habastani. Nah, tapi kalau merasa aman, punya tasrih, aman insyaallah. Antum enggak punya tasrih berhaji, nih pasang doa ini. Enggak punya tasrih, kemudian berangkat haji, pasang doa ini. Wa illa yujbar biddam. Nah, ba'dama tanwi al-hajj yajib 'alaika an tajtanib mahdhurat al-ihram jami'uha. Setelah seorang dia berniat berhaji labbaik Allahumma hajjan, maka dari situ sudah mulai larangan ihram. Tidak boleh lagi memakai wangi-wangian, tidak boleh lagi memotong kuku atau mengambil rambut apa saja dari anggota tubuhnya. Nah, kemudian tuksiru minat talbiyah, hendaklah engkau banyak membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak la taqta'ha hatta tarmi jamratul aqabah fil yaumil 'ashir min dzulhijjah. Sunnahnya kita membaca talbiyah ini dari tanggal 8 terus tidak diputus terkecuali sampai kita melempar jumrah Aqabah. Itu sunnahnya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, afdalul haji al-ajju was-sajj. Perhatikan, sunnah kita membaca talbiyah ini mulai di tanggal 8 itu sampai tanggal 10, begitu kita akan mulai jumrah Aqabah. Nah, kemudian berangkatlah menuju ke Mina, ya, dengan membaca talbiyah tadi labbaik Allahumma labbaik ila akhirih, ya, wa tusalli fiha adh-dhuhr wal 'ashr wal maghrib wal isya wal fajr kullu salatin fi waqtiha. Sunnahnya ketika kita sampai di Mina, salat zuhur di qasar 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat pada waktunya masing-masing. Nah, lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhafidz ala syai'in min as-sunan ar-rawatib fi safar illa sunatul fajr bil idafah ila al-witr. Nabi SAW dalam safar haji ini tidak dihafalkan dari beliau mengamalkan sunnah rawatib. Salat sunnah wajib saja. Salat wajib saja. Ya, kecuali salat sunnah qabla al-fajr dan witir, itu yang diamalkan oleh beliau SAW. Nah, wa yanbaghi an tuhafidz 'ala al-adhkar ats-tsabita allati waradat an Rasulullah SAW ba'da as-shalah wa adhkar as-sabah wal masa' wan naum wa ghairuha. Ya, dalam atau ketika kita di Mina, hendaklah kita menjaga, ya, zikir atau senantiasa membaca zikir-zikir yang warid dari Nabi SAW, termasuk doa pagi, sore, dan termasuk zikir setelah salawat. Nah, thumma tabitu fi Mina hadhihi lailah. Kemudian engkau mabit di Mina pada malam ini. Ya, yang ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mabit di Mina malam tanggal berapa? Malam tanggal 9. Kita masih di Mina, ikhwah. Jangan terburu-buru. Malam tanggal 9. Nah, ini selesai kita di Mina. Di antara kesalahan yang terjadi di Mina, banyak seseorang, pertama, dia tidak paham ilmu manasik haji dan dia tidak bertanya, atau dia tidak mencari ilmunya, sehingga dia berhaji. Orang ke Mina, dia ke Mina. Orang ke Arafah, dia ke Arafah. Orang ke Muzdalifah, ke Muzdalifah. Ya, nah, ini rugi seperti ini, beribadah tanpa ilmu. Nah, kemudian yang kedua, di antara kesalahan yang terjadi pada tanggal 8 ini, banyak di antara dari jamaah haji dia masih lanjut ittiba.
Tahu ittiba? Ya. Tanggal 8 ini masih terus ittiba, membuka pundaknya yang kanan. Ya, dia selendangkan kain ihramnya dari bawah ketiaknya yang kanan, kemudian diselendangkan ke pundak yang kiri, masih dia lakukan. Ini termasuk kesalahan. Ya, termasuk kesalahan. Nah, kemudian di antara kesalahan ada sebagian kelompok wanita meyakini ada warna khusus yang dipakai untuk ihramnya. Ya, warna baju kayak emas-emasan misalnya. Ini tidak ada seperti ini. Nah, kemudian ikhwah, di antara perkara atau pelanggaran yang terjadi di antara jamaah haji ketika dia berihram atau siap untuk berihram, dia melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahkan ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Di antaranya, seharusnya dia mencukur atau menipiskan kumisnya, tapi dia mencukur jenggotnya. Ini menyelisihi sunnah. Ya, pembahasannya lain nanti. Di antara ulama mengatakan mencukur jenggot itu termasuk maksiat secara jahar, karena Rasulullah mengatakan ufu al-liha wa khalifu al-majus. Biarkan jenggot kalian, kata Rasulullah, selisihi orang-orang Majusi. Ini sunnah Nabi SAW. Ada orang yang terkadang subhatnya, orang yang memelihara jenggot itu harus orang alim saja. Lah, dari mana kita mengatakan bahwasanya syariat Islam ini khusus untuk orang yang belajar saja, untuk orang alim saja? Lah, ketika kita sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, udkhulu fis silmi kafah. Nah, masuklah ke dalam Islam, laksanakan ajaran Islam dengan menyeluruh, tidak terbedakan. Ya, bahkan banyak dari syariat ini sama, ya, antara laki-laki dan wanita. An-nisa saqaiqu ar-rijal. Nah, kemudian di antara jamaah haji dengan gampang meninggalkan mabit di Mina yaumul tsamin, walaupun ini sunnah, padahal mampu untuk mabit di Mina yaumul tsamin. Rasulullah mengatakan khudhu anni manasikakum, bila Anda mampu lakukan. Tapi bila ada uzur, lain halnya. Enggak punya tasrih, gimana mau mabit malam tanggal 9 di Mina? Sudah dari awal memang salah antum, enggak ada tasrih, ya kan? Baik. Subhanallah. Tsani ayyamul hajj a'malu yaumut tasi' min dzulhijjah. Hari amal ibadah kedua hari ibadah haji adalah tanggal 9. Apabila jamaah haji sudah sholat fajar dan matahari sudah terbit, maka pada waktu ini jamaah haji dianjurkan untuk berangkat menuju ke Arafah dengan membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mul la syarika lak. Turfa'u bidzalika sautak. Diangkat suaranya laki-laki. Angkat suara. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, angkat suara, jangan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la. Enggak makan 1 bulan. Ya. Semangat. Nah, orang-orang di luar sana semangat melakukan maksiat. Ketika kita diperintahkan beribadah yang di situ disunnahkan raf'us saut, angkat suara, angkat suara. Demikian yang dicontohkan oleh Nabi SAW dengan para sahabat sampai Mina itu bergetar. Saking besarnya suara para sahabat di dalam mengucapkan talbiyah. Sebagaimana hadis yang kita sampaikan, afdalul haji, ya, al-ajju was-sajj. Seutama-utama haji itu raf'u sauti talbiyah, mengangkat suara talbiyah, dan aliran darah udhiyah yang disembelih. Nah,
Minas sunnah an tanzil fi namirah ila zawal. Termasuk sunnahnya begitu kita sampai di Arafah menempati dulu namirah sampai tergelincir matahari. Ini tempat yang tidak termasuk area Arafah. Ya, ini tidak termasuk area Arafah. Itu di kalau sekarang itu masjid apa? Namirah. Depannya itu bukan termasuk area Arafah. Minas sunnah kita tinggal di situ sampai zawal, sampai tergelincir matahari. Ya, thumma takunu hunaka khutbah ba'daha tusalli dhuhr wal 'asr jam'a taqdim. Kemudian setelah itu ya masuk waktu zuhur, kita mendengarkan khutbah dan imam akan memimpin salat zuhur dan asar jam'a taqdim. Ya, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Nah, kemudian setelah itu tadkhul Arafah wa tata'akkad annaka dakhilu hududiha, dan harus yakin sudah masuk area Arafah. Nah, ini harus perhatikan ini. Apalagi yang mau badal haji. Nah, hajinya enggak masuk Arafah. Ya, harus diilmui. Antum memegang amanah melaksanakan badal haji. Ya. Jangan cuman ngambil badal haji ternyata ketika wukuf di Arafah di luar area Arafah. Enggak ada alasan, enggak punya tempat. Tidak ada alasan, harus masuk ke area Arafah. Nah, kemudian setelah itu hendaklah seorang dia mengosongkan waktunya untuk berzikir, ya, tadarru, khusu', berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Arafah semuanya tempat wukuf. Ini perhatikan. Arafah semuanya tempat wukuf. In tayassara laka an takifa 'inda as-sakhrah, apabila mudah bagimu untuk wukuf ya inda as-sakhrat, di samping apa itu jabal, aspal jabal yang dikenal dengan Jabal Rahmah sekarang, wa taj'aluhu bainaka wa bainal qiblah, ya, dan engkau jadikan antara engkau dengan Jabal Rahmah ini ya arah kiblat. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Wa illa fa Arafah kullu mawqif. Kalau tidak mampu, tidak usah memberatkan diri, apalagi orang-orang yang begitu kena terik matahari sedikit langsung pingsan, jangan ke sana. Karena banyak jamaah haji meyakini itu paling utama. Wukuf di Arafah itu di mana? Naik ke jabal, bukan naiknya. Lihat, di bawah. Itu lebih utama, di bawah samping Jabal Rahmah, bukan naik ke sana. Dan siapa yang nyuruh antum naik ke sana? Baru naik ke seleo, patah kakinya. Ya kan? Nah, ini banyak terjadi. Ada yang mengatakan wukuf di Arafah paling afdalnya itu di Jabal Rahmah. Ya, dia mendapatkan nilai sab'ah wa sab'ina hajj, 77 haji apabila dia wukuf di Arafahnya itu di Jabal Rahmah. Ini salah. Kemudian termasuk sunnah ketika kita berdoa menghadap ke kiblat dan mengangkat kedua tangan. Nah, ini termasuk di antara tempat ketika kita berdoa mengangkat kedua tangan. Nah, jangan sampai seorang dia menyibukkan dirinya dengan ketawa ketiwi di hari ini, ikhwah. Yaumun azim, yaumul wukuf di Arafah, masih sempat untuk chattingan, SMS-an. Nah, kalau dengan keluarga, mengabarkan keluarga nggak apa-apa, tapi ada yang cari jodoh, berbicara, bermuhadatsa, pacaran, astaghfirullahaladzim. Ya akhi, An-Nabi SAW qala man hajja hadal bait falam yarfut walam yafsuk. Antum SMS ke wanita yang bukan halal bagi antum ketika wukuf di Arafah, rafath, fusuk. Bagaimana antum akan mendapatkan haji mabrur? Ya. Tinggalkan semuanya. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang sudah masuk kita talabbas bil ihram, mamnu
Jangan sampai dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala min mahdhuratil ihram, kemudian nerapas, kefasikan dan sebagaimana nanti akan kita bahas. Wa tuksiru min qauli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Banyaklah berdoa dengan doa ini. Ya, khairu du'ain kata Nabi SAW, sebaik-baik doa, doa yaum Arafah. Doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sebaik-baik doa pada hari Arafah. Setelah kita banyak membaca dengan doa ini, silahkan doa apa saja yang kita inginkan. Ya Allah, saya sudah 25 tahun atau 27 tahun umur saya, cari jodoh belum dapat-dapat. Berdoa di situ. Mahbub, ya. Nah, di situ doa yang sangat diijabah dengan hati yang bersih, dengan hati yang ikhlas memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh dibaca dengan innamal khairu khairul akhirah wa tukthiru aidan minas shalah 'alan nabi, dan hendaklah engkau banyak berselawat kepada Nabi. Di hari Arafah ini ikhwah, Allah Subhanahu wa taala membanggakan hambanya di hadapan para malaikat. Ya, Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba yang sedang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Ja'uni tu'zan gubara, kata Allah. Mereka datang kepadaku dalam keadaan letih, lesu. Ya, mada arada haula, apa yang mereka inginkan? Ya, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku persaksikan, Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan di hadapan para malaikat, anni qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni mereka semua. Kalau antum melakukan kefasikan, apakah antum masuk dari mereka yang diampuni oleh Allah? Ya. Bila seseorang dia terjatuh, segeralah dia bertobat. Apabila dia terjatuh melakukan kefasikan, ya, kemaksiatan di saat dia melaksanakan ibadah haji, segeralah dia bertaubat. Karenanya di antara nasihat yang sudah kita sebutkan ya ikhwah, sebelum kita melaksanakan ibadah haji, taubat dulu dari semua dosa. Ya, taubat dulu dari semua dosa. Nah, la takhruj min Arafah illa ba'da ghurubis syams. Jangan keluar dari Arafah kecuali setelah terbenam matahari. Ya. Dan para ulama, kebanyakan para ulama, siapa yang keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari, maka dia meninggalkan wajib haji dan wajib dia membayar dam atau fidyah apabila dia keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari. Nah, di hari ini sudah azan? Sudah selesai? Enggak kedengaran kan? Enggak kedengaran tadi. Baik. Pelan. Nah, pada hari ini ikhwah, yaum Arafah turun firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Turun ayat ini tentang Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya. Imam Malik mengatakan, ya, ma lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dina. Setelah turun ayat ini, maka apa yang bukan termasuk ibadah dari sejak itu, maka pada hari ini bukan termasuk ibadah. Jadi jangan seorang dia berinovasi di dalam beribadah yang bukan dari syariat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus dalam ibadah haji, Nabi kita yang sallallahu bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Nah, ba'dal ghurub, setelah terbenam matahari, berangkatlah menuju ke Muzdalifah. Ya, ini yaumais lailata al-ashir. Dan kita baca sedikit kesalahan yang sering terjadi ketika wukuf di Arafah ini. Ya, yang pertama, banyak di antara jamaah haji wukufnya di luar Arafah. Yang kedua, ada di antara jamaah haji puasa. Tidak dianjurkan baginya puasa yaumut tasi. Naam, Rasulullah SAW bersabda, ahtasibu, ya,
siyamu yaumu Arafah ahtasibu ayukaffirus sanah, ya. Rasulullah bersabda, puasa hari Arafah ini aku mengharapkan Allah mengampuni dosa 1 tahun dan 1 tahun yang akan datang. Tapi ini dianjurkan bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Hikmahnya apa? Agar orang yang sedang melaksanakan ibadah haji itu kuat berdoa, ya. Jangan nanti dia puasa juga nggak mampu melakukan, nggak banyak doanya karena lemah, ya. Nah, dan ibadah haji ini butuh fisik yang kuat, ya. Itu termasuk diantara makna dari liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, diantaranya dia harus sehat badannya, jasmaninya. Nah, salis ayyamul hajj, ketiga dari hari ibadah haji, a'mal yaumul ashir, ya. Kalau tadi pada malam atau tanggal yaumut tasi, pada malamnya mabit di Muzdalifah, dan sholat maghrib dan isya itu di mana ikhwah? Di Muzdalifah, ya. Setelah wukuf di Arafah kemudian berangkat menuju ke Muzdalifah, sunnahnya dianjurkannya itu maghrib dan isya itu dilaksanakan di mana? Di Muzdalifah. Nah, kemudian setelah fajar, selesai sholat fajar, berdoa sebentar, kemudian berangkat menuju ke Mina. Nah, dan ini hari ketiga dari pelaksanaan ibadah haji, yaitu yaumul Id, yaumun nahar. Nah, la budda min salatil fajr jamil hujjat fi Muzdalifah illa du'afa wan nisa. Jadi harus salat fajar, kecuali orang yang bersama rombongan orang-orang lemah atau rombongan wanita, maka boleh dia meninggalkan Muzdalifah setelah muntasaful lail, setelah pertengahan malam. Nah, kemudian setelah naik matahari berangkat menuju ke Mina, dan tetap disunnahkan, dianjurkan membaca apa? Talbiyah wa alaikas sakinah, dengan tenang, jangan sampai terburu-buru. Nah, taltakit sab'a hasayat wa in zitta fala ba's. Jangan lupa juga ambil 7 kerikil. Kalau lebih juga enggak apa-apa. Misalnya nanti dikhawatirkan begitu Jumratul Aqabah, ya, tidak ada yang tidak masuk, disempurnakan yang tidak masuk. Nah, tarmi Jumratul Aqabah bisab'i hasayat muta'aqibat wahidah ba'da al-ukhra, ya, melempar Jumratul Aqabah dengan 7 kerikil, setiap kali lemparan dibarengi dengan takbir Allahu Akbar. Naam, Allahu Akbar. Dan setelah melempar Jumratul Aqabah minas sunnah, ya, setelah itu menyembelih hewan hadiyu, dan disunnahkan ketika menyembelih hewan hadiyu membaca doa bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walak, Allahumma taqabbal minni, ya, Allahumma taqabbal minni. Nah, dan perhatikan ya, kalau kita mewakilkan hadiyu kita, jangan sampai yang mewakilkan hadiyu ini yang nyembelihnya orang yang tidak sholat, tidak diterima hadiyunya. Kalau yang menyembelihnya orang yang tidak sholat, karena orang yang tidak sholat sama sekali keluar dari Islam. Kemudian setelah itu mencukur rambut, ya. Thumma tahlak au taksir ma'a ta'mim ar-ra's kullah. Ya, setelah kita melempar jumrah, ya, kemudian menyembelih hewan hadiyu bagi orang yang berhaji tamattu dan qiran. Kalau dia mewakilkan orang, ya tinggal dia telepon, ya. Setelah itu mencukur rambut sebagian atau menggundulnya. Nah, adapun wanita, maka wanita disunnahkan memotong rambutnya seujung telunjuk ini. Diambil ujung rambutnya, dia putarkan, ketemu di sini, itu dipotong. Ya, bisa dengan demikian. Diambil ujung rambutnya, diputarkan di telunjuknya, ketemu di situ, itu yang dicukur. Nah, ini untuk apa? Untuk wanita.
Kemudian setelah itu berangkat menuju ke Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah, dan ini masih tadi hari ke-10, belum iqamah toh. Nah, berikutnya berangkat menuju ke Makkah, ya, ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini wajib apa rukun? Rukun haji. Nah, kemudian berikut sa'inya termasuk rukun haji. Nah, di antara kesalahan pada tanggal 10 ini, sebagian jamaah haji dia sholat fajar di malam mabit di Muzdalifah, ya, qabla dukhulil waqt, sebelum masuk waktu fajar. Ini terjadi, ya, terburu-buru sebelum masuk waktu sudah sholat fajar. Nah, ini tidak sah sholatnya, ya, tidak sah sholatnya. Kemudian di antara kesalahan, banyak dari jamaah haji meyakini melempar jumrah melempar setan, seperti yang kita sebutkan pada kemarin. Dia meyakini melempar jumrah melempar setan. Nah, ini salah, tidak benar seperti ini. Wa hadza minal jahl wal khata', ya, haitsu inna ar-ramya wudi'a iktida'an bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqamah li dzikrillah, sebagaimana hadis yang kita sebutkan, innama ju'ila at-tawaf bil bait was-sa'i baina as-safa wal marwa wal jumrah li iqamati dzikrillah. Tawaf, sa'i disyariatkan untuk zikir kepada Allah SWT. Jadi tidak boleh seorang meyakini ketika dia melempar jumrah melempar setan, ya, sehingga dengan matanya memerah, dia bayangkan setan itu di sana, ya, batu-batu besar yang di sampingnya, sendal-sendal saudaranya diambil, dilempar sekeras-kerasnya, ya, orang lain pun bocor, ya, dan ini terjadi. Nah, kenapa? Sebabnya ikhwah jahil, bodoh. Nah, ini terjadi. Nah, dan saya pun pernah kena sampai bocor. Orang-orang itu melempar saking kencangnya dari jauh, ya, dari jauh, masih jauh sudah melempar, ya kan? Hati-hati sekali. Ingin dapat pahala tapi dapat dosa, ya. Kemudian ikhwah, ini kita ringkas tanggal apa? Setelah tanggal 10 malam, tanggal 11 mabit di Mina itu wajib haji. Mabit di Mina wajib haji. Ya, selesai Jumratul Aqabah berarti malamnya mabit di Mina, ini wajib haji. Besoknya tanggal 11, ya, a'malul hajj ramyu al-jamrah ats-tsalath, melempar jumrah yang 3, sugra, wusta, kubra. Nah, jadi setiap kali lemparan jangan lupa dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi perhatikan, melempar itu dengan ayunan tangan, Allahu Akbar, bukan dengan diletakkan Allahu Akbar, ya, tapi lemparan Allahu Akbar, ya, tidak harus mengenai tiang, ya. Terpenting itu masuk ke tempatnya, itu yang terpenting. Demikian juga tanggal 12 mabitnya, malam tanggal 12 itu wajib haji, ya, melemparnya termasuk wajib haji. Nah, apabila seorang ingin meninggalkan Mina, tidak ingin melanjutkan tanggal 13, harus keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Kalau sudah terbenam, wajib dia lanjutkan sampai tanggal 13. Apabila seorang ingin mengambil, faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih, siapa yang ingin terburu-buru keluar dari Mina dan tidak menyempurnakan sampai tanggal 13, dia keluar dari Mina sebelum tenggelam matahari. Tapi kalau misalnya dari asar atau dari sebelum asar, dari zuhur sudah siap-siap, ya, sudah siap-siap, mobilnya datang, tidak bisa keluar dari Mina terkecuali setelah terbenam, ini nggak apa-apa, karena dia sudah berusaha. Ini yang sengaja punya waktu kelonggaran, masih tidur-tiduran, ya, ternyata sudah terbenam matahari, mau ngambil nafar awal, lanjutkan sampai tanggal 13. Nah, barakallahu fikum. Inilah dengan ringkas pelaksanaan
ibadah haji tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian di antara wajib haji adalah tawaf wada. Nah, tawaf wada bagi yang melaksanakan ibadah haji dari luar Makkah. Nah, setelah seorang dia melaksanakan tawaf wada, maka tidak boleh lagi dia ingin melaksanakan ibadah umroh lagi. Sudah tawaf wada, ya, ternyata bisnya rombongan bilang, oh nggak jadi pulang hari ini, oh mumpung umroh lagi. Lah, sudah tawaf wada, tidak perlu lagi untuk melaksanakan ibadah-ibadah umroh berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita yang terakhir, ikhwah. Kita lanjutkan insyaallah ba'dal hajj. Kita lanjutkan